Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa, dan kali ini kita akan berbincang dengan topik The Next Oli Dondo Kambe. Ini berarti penerus daripada gubernur kita saat ini, Oli Dondo Kambe, siapa? Ya, ini kelihatan mungkin ringan aja ya, atau Iya, mungkin bagi para diskusi ringan. politisi ya mungkin sedikit was-was juga ya, siapa the next Oli Dondo Kambe. Tapi saya kira ini perlu didengungkan, perlu kita perbincangkan sehingga para tribuners atau masyarakat Sulawesi Utara sudah ada bayang-bayang kira-kira siapa eh, penerus akan gubernur kita saat ini, karena Oli Dondo Kambe kalau tidak salah ya sudah 2 periode, sehingga ke depan secara ketentuan tentu dia harus ada eh, penerusnya ya, atau suksesornya di sebagai kepala pemerintahan di Sulawesi Utara, kepala daerah. Dan seperti biasa saya sudah mengundang 2 narasumber, ada 2, Bung Andreas Sabawa dan juga Ner Sefanya Oratmangun. Dan seperti biasa tentu walaupun saya sudah sebutkan, saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri ya lebih ini, walaupun sudah berapa kali datang di Tribun Bakudapa ini. Bung Andreas dulu, kemudian Pak Sefanya. Ya, halo, saya Andreas Sabawa, peneliti di Rumah Nusantara. Senang menyapa para tribuner lagi di acara Tribun Bakudapa pada topik The Next Oli Dondo Kambe. Ya, ya. Baik, Sefanya silakan. saya Stefania Oratmangun, sering ketemu di sini, Ya, dan kali ini kita judul itu adalah The Next Oli Dondo Kambe. ya, Judul yang bagus dan kiranya memberikan input bagi kita bahwa ingatan kita untuk siapa ya, ya, the nextnya. ya. Saya langsung saja ya, Tribuners, untuk menyingkat waktu kita akan bincang-bincang. Saya langsung ke Bung Andreas dulu ya. Bung Andreas, seperti kita ketahui bersama bahwa Oli Dondo Kambe ini ya kurang lebih sudah 2 periode ya, sudah 2 periode menjadi gubernur Sulawesi Utara. Kalau kita melihat dari sisi positif, tentu banyak sekali pembangunan fisik yang sudah dibangunnya ya, banyak sekali keberhasilan. Ada waduk ya yang terakhir, waduk Kawangkoan ya, waduk Kawangkoan, ada jalan-jalan yang dibangun, jembatan, banyak lah ya. Kalau kita melihat hal-hal yang dibangun, terobosan-terobosan juga ya di penerbangan, ada penerbangan charter sebelum pandemi, ada charter flight ke Manado ke 6 atau 7 kota di Cina, kemudian Jepang. Jepang, kemudian terakhir Jepang, Korea juga ya, mulai di ini, dan banyak lagi lah prestasi-prestasi dari Gubernur Oli Dondo Kambe, sehingga tentu masyarakat Sulawesi Utara berpikir siapa nanti penerus, apakah bisa setara dengan Oli Dondo Kambe atau melebihi dari Oli Dondo Kambe. Tentu banyak yang menginginkan setara, bahkan melebihi. Siapa tentunya? Sekarang ini ada Stephen Kando, wakil gubernur Sulawesi Utara saat ini, tentu bisa mencalonkan diri. Kemudian disebut-sebut di sesama partai PDIP ada wali kota Bitung, Maurits Mantiri, wali kota Bitung, dan juga ketua Priakombapa Sinode Gemim, tentu mempunyai masa, dan ketua PIKI, Persatuan Intelektual Kristen Indonesia Sulawesi Utara, dan banyak lagi ya. Memang figur satu ini adalah orang organisasi aktivis ya, Pak Maurits Mantiri. Kemudian ada Jone Ganda, Bupati Minut yang berlatar belakang pengusaha, sehingga secara finansial tentu sangat bisa untuk mencalonkan menjadi gubernur, dan juga secara intelektual saya kira tidak diragukan Pak Jone Ganda. Kemudian ada ketua DPR Sulut, Pak Andi Silangen ya, Andi Silangen juga saya kira bisa di ini. Kemudian ada istrinya Pak Oli Dondo Kambe ya, beberapa waktu lalu banyak bertebaran ya akan sosialisasi dari Ibu Rita Dondo Kambe. Ada juga Ibu Ibu Rita Tamuntuan ya, Dondo Kambe Tamuntuan. Kemudian ada juga Ibu Rini
Tamuntuan yang sekarang sebagai pejabat Bupati Sangihe, dan tentu masih banyak lagi ya. Mungkin saya ingin bertanya dulu ke Bung Andreas. Bung Andreas, dari figur-figur ini ya, dan mungkin ada figur lain, silakan. Kira-kira gimana pengamatan dari Bung Andreas melihat akan yang paling berpeluang? Tentu orang politik akan bisa berpikir yang lain, bisa yang lain, tapi sebagai pengamat gimana Bung Andreas melihat? Nah, saat ini kondisi partai PDIP itu sama dengan kondisi Golkar di era awal-awal tahun 2000-an. Banyak nama top, banyak nama yang populer. Penguasa pemerintahan. Penguasa pemerintahan waktu itu. Ya. Nah, sekarang kondisi PDIP sama. Artinya banyak nama top. Banyak nama top. Sehingga nama-nama top itu bisa dua implikasi. Pertama, banyak terlalu pertimbangan akhirnya salah. Yang kedua, susah untuk mengorbitkan next Oli di Sulawesi Utara karena banyak nama-nama top. Nah, tetapi kalau saya lihat dari analisa kita ada 3 poin yang selalu kita amati di dalam menentukan figur. Ya. Yang pertama adalah kemampuan dia menganalisa tentang suatu masalah atau disebut analytical thinking. Kedua, ability thinking, dan yang ketiga adalah problem solving. Dari ketiga parameter ini kita bisa bedah bahwa sesungguhnya dari mereka itu atau Bung Aswin yang sebut tadi ada 3 kategori. Yaitu kategori pertama adalah kategori yang ditempati orang-orang yang high class atau mempunyai 3 kriteria yang saya sebut tadi. Baru di tataran berikutnya level orang kedua dari nama-nama populer itu. Ya. Baru selanjutnya level paling bawah entry. Begitu kira-kira Bung Aswin. Ya. Menarik ya, tentu karena ini masih panjang, jadi saya tidak akan menanya langsung ke Bung Andreas. Saya akan tanya lagi ke Pak Sefanya ya, melihat gimana dari nama-nama yang saya sebutkan, bahkan mungkin lain, ada yang lain mungkin. Kira-kira pengamatan Pak Sefanya kira-kira gimana the next Oli Dodo Kambe? Dengan sejumlah keberhasilan Pak Oli Dodo Kambe tentu menyulitkan untuk mencari yang setara bahkan melebihi, gimana? Tentu begini, mencari next itu adalah pertama dia mesti unggul. Ya, unggul dari sebelumnya. Dan sebelumnya. The next kan? Next. Dia mesti unggul dulu. Ya. Dan sekian nama yang disebut tadi itu kita belum lihat orang unggul sama. Orang masih di bawah permukaan. Apalagi ekonomi. Ya. Orang mesti bawa provinsi ini karena provinsi ini kecil, jadi enak sekali untuk dimanage. Untuk muncul sebagai provinsi yang terhebat di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat pengalaman, Pak Oli Dodo Kambe itu mau bilang sama dengan Sarung Dayak itu hampir sama. Pak Sarung Dayak itu lain DP Gerakan. Pak Oli secara bertahap mulai mengendalikan provinsi ini, walaupun dia bukan orang ekonomi, tapi dia mengerti ekonomi, dan dia kebetulan sekali banyak temannya di pusat. Banyak sekali. Networkingnya kuat di pusat. Menteri-menteri itu DP orang semua. Tamam. Toh, DP orang semua. Terhadap dana pun, akses dana itu bagus sekali. Kelihatan mudah ya. Kelihatan mudah. Karena apa? DP tamang itu semua. Kalau orang, kan saya sudah bilang bahwa Oli itu adalah orang ketiga di Indonesia. Karena partainya partai besar, partai yang menguasai pemerintahan. Jadi habis Ibu Mega,
siapa itu? Asto. Kristo Asto. Bardia. Jadi dia yang mengatur ini sama dengan catur kuat dia. Ikut mengatur ya. Ikut mengatur di pusat dengan daerah. Sehingga kita banyak kemudahan yang kita terima di sini. Kalau the next-nya nggak jadi begitu bagaimana? Ya, Das- kita das- mencari figur kan masing-masing. Figur nggak sama. Leader kan ada Figur nggak sama. kelebihan masing-masing kan. Kelebihan, nah itu nanti kita lihat di Iya, iya. SWOT. Jadi orang pasang itu SWOT analisis Iya. untuk figur-figur itu. Sederhana saja. Ya. Opportunity-nya, kekuatannya, baru apa lagi terus Weakness. weakness-nya, orang pasang gitu orang. Kira-kira orang ini bagaimana? SK? Ya. SK. Stephen Kando, Stephen Pak. Kando itu belum dapat lihat dia. Karena Masa dia di bawahnya lebih Oli. besar, kaum putih, nggak dapat Iya, dia? dia di bawah katiannya Oli. Oh, dia, Pila-pila. gitu. Pila-pila. Eh, Nah, kecuali Oli menampilkan beliau sewaktu-waktu, baru dapat lihat. Tapi kita belum lihat itu. Jadi kelihatan masih dibayang-bayang Oli dan Okabe. Masih Jadi harus masih keluar, artinya boleh, tapi figur ini harus mampu keluar dari Harus mampu keluar. bayang-bayang dari persoalannya Oli. dia sama dengan Olinda. Dorang ini yang muncul itu sama dengan Olinda. Sebab yang orang cari itu lebih dari sebelumnya. ya, ya, ya. Sehingga ada kemajuan yang dicapai dalam provinsi ini. Kalau orang ambil sama saja atau lebih jelek daripada Oli, kita tidak melihat Tapi kan bahwa kalau misalnya SK, dia kan sudah paling tidak dia sudah melihat apa yang dilakukan Oli, sehingga mungkin seperti di pusat Pak Jokowi ingin penggantinya dia akan melanjutkan program-programnya dia, sehingga mungkin begitu di SK pun DP jaringan di pusat itu kecil. Karena dia cuma ikut Pak Oli. SK itu. Jadi sesudah Oli, nanti orang lihat lagi, no? Kemungkinan dia itu boleh menyaingi Oli pe prestasi, atau di bawahnya, atau ke atas lagi. Di atas lagi. Itu kita lihat. Jadi sementara ini untuk memperbincangkan itu masih sangat apa katanya? Gini, masih sangat dini. Tetapi walaupun begitu, kita mesti pilih, ada pilihan. Ya, Tetapkan. Kalau Maurits Mantiri gimana? Maurits itu belum dia. Belum juga ya. Pak Andre Ango yang kelihatan di Manado juga Anda berkilau. belum. Yang akan ada bisa ya, Ya, bersama dengan Oli itu adalah Minun, Pak Jona Ganda ya. Minun, Ah. SK, ketua DPR-nya Pak Andi Silangin ya. Pak Andi Silangin. Andi Silangin. Cuma 3 itu yang boleh. Lain daripada itu, kenapa? Kita orang mau cari yang lebih daripada Oli. Kalau Pak Bupati Minahasa Tenggara, Pak James Oh, Madap, dia jalurnya lain. jalurnya lain ya. Di Jalur mitra. jalur apa? Di nasional. Nasional. Maksudnya dia baru mau masuk ke sana sebagai anggota legislatif. Ya, ya, Jadi pergi kasih kesempatan ke sana. Nanti sesudah itu baru balik lagi. balik lagi. Kalau kita begitu ya. Ya, ya, ya. Dan orang-orang ini, Oli itu mau cari orang sama dengan Oli di Indonesia, nggak ada. Nggak ada. Karena dia itu potensinya kuat dan tangan, Karismanya udah muncul ya. iya, Udah muncul. tangan dingin kuat, Tangan dingin ya. bertangan dingin. Dia tidak berapi-api, tetapi maju tapi prestasi ada. Kira-kira begitu. Ya. Bung Andreas ya, ini kita bincang-bincang. Toh masih lama ya. Ya, Jadi toh, masih masih lama. lama. Jadi santai aja kita bincang-bincang. Anggap aja kita melihat berbagai figur. Seperti yang dikatakan tadi, ini kan ada figur-figur di daerah. Mau tidak tahu kita harus memilih yang terbaik dari yang terburuk kan, harus memilih karena secara aturan Oli Dondo Kambe tidak bisa tambah jabatan kecuali tambah periodisasi ya.
kecuali aturan memungkinkan, tentu ya orang seperti Jokowi mungkin akan tambah, oke tambah, tapi aturan kan nggak bisa. Iya. Sehingga mau tidak mau kita harus mencari figur-figur yang baru dengan keyakinan bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sehingga dan ada kelebihan kekurangan, bisa subjektif, tapi saya kira tidak mengapa sebagai pengamat kita memberikan wacana ini untuk memberi buah pikir ke Tribuners, ke pemirsa. Gimana? Ya. Nah, saya lanjut dari perkataan saya semula. Mereka figur yang menempati on the top di PDI Perjuangan Banyak. dari segi popularitas itu muncul. Nama itu SK. Ya. Yang kedua Joni Ganda. Tentu saja si eksentrik Jem Sumendap. Baru yang keempat Mantiri. Nah itu ring satu itu. Ya. Artinya yang layak pantas. Ya. Apapun problematikanya, tuh orang perlu pemimpin baru. Ya. Walaupun dia tidak bisa menyamai, karena dari segi organisasi, Oli itu susah melawan. Sampai generasi, tuh orang sangat susah untuk bisa menembus menjadi bendahara PDI Perjuangan Pusat itu. Susah sekali. Mungkin berapa generasi baru tuh orang boleh sampai di sana. Tapi apapun yang terjadi, so must go on. Kita mesti berjalan terus. Ya. Nah, yang kedua, baru ditempati yang di Minsel, Carol Senduk. Temon. Carol Senduk, baru Frankie Wongkar, dan lain sebagainya. Itu di ring 2. Ring ketiga, ya termasuk di Kota Mobagu, termasuk ketua DPRD kalau menurut kita di ring 3 dia. Ya. Nah, kita fokus saja yang pertama saya katakan tadi. Ya. SK itu ibarat murid sudah belajar 10 tahun. 10 tahun. Pak Guru dia belajar. Pak Guru. Jadi kalau Pak Guru mengajari itu sebagai teladan, mengajar, mendidik sampai bisa murid. Kalau menurut saya ya. Cuma kira-kira kalau ilmu silat dari 10 ilmu guru udah kasih suka 7 atau ke 10 ini dia punya kunci mesti kasih, kalau nyanda tuh nah tentunya kalau menurut kita menjadi orang setia selama 10 tahun tidak gampang. Betul. Tidak Setia, gampang. ya. 1-2 tahun kita lihat itu banyak para bupati, wakil bupati atau gubernur dengan wakil gubernur bentrok. Ya. Tapi kita tidak pernah mendengar sekalipun bentrok di antara dorang dua itu. Begitu. Artinya apa? Selama ini fine-fine saja. Ya. Dan ilmu kan tidak perlu apa yang diajar dikatakan di media kan. Cukup mereka yang tahu. Itu satu tuh. Jadi nilai kekuatan SK itu berguru pada guru yang tepat, itu satu. Karena dia papan 2, jadi saya susah menganalisa tentang gerakan dia seperti apa. Tetapi saya berani katakan bahwa dia itu mewarisi sepak terjang Oli SK ini. Bicara kedua. Nah, yang kedua saya mau bicara tentang Joni Ganda. Joni Ganda banyak pengalaman di dunia bisnis, dunia kerja, pernah jadi direktur, marketing manager dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut saya dari 3 analisa yang saya kemukakan di atas, problem solvingnya dia masih lemah. Jadi saya tidak perlu ungkap apa yang lemah di diskusi ini, kecuali kurang bahas khusus secara spesifik. Kan? Tapi paling tidak masuk ya di ini ya. Paling masuk tidak ring 1 ring saya 1. kira. Nah, selanjutnya tadi saya sebut justru kalau di Partai PDI Perjuangan sendiri di level pusat, dorang banyak suka dengan tipikal orang-orang macam Jem Sumendap ini. Orangnya populis, toh, eksentrik, toh, dan problem solvingnya sangat bagus dan menjadi viral nasional dia.
Saya tidak perlu sebut juga contohnya. Ya. Toh. Nah, mereka itulah yang menurut kita akan menjadi nek di Provinsi Sulawesi Utara. Ring 2, ring 3 saya kira berat. Nah, ini ketika kita bicara next only berarti intern mereka. Saya tidak bicara di luar partai mereka. Iya. Iya. Nah, saya kira itu. Dan Artinya ini yang bisa digodok oleh PDIP ya. Ya. Digodok ya, oleh PDIP. kalau nek gubernur saya pikir itu umum, tapi kalau nek only spesifik. PDIP ya. PDIP Betul. menurut saya. Iya. Diskusi. Ya, ini saya kira ini memang sengaja diangkat the next only karena fakta hari ini Ya. PDIP partai besar di Sulawesi Ya, Utara dan cengkeraman PDIP di Sulawesi Utara itu saya kira di Indonesia saya belum menemukan referensi yang sekuat di Sulawesi Utara. Dia itu kuasai 10 dari 15. ya, 11. 11. Toh? 11, iya. Hanya yang lepas itu hanya di Boltim, kemudian Talaut hanya itu mungkin yang ya Bolmong dari 4 satu yang lepas ya. bukan satu yang Dua dengan P3 kan yang Pak ya, Depri Bonto. kalau wakil ya hampir kuasai dengan wakil, Ya, tapi ya. yang maksudnya yang 01 bupati wali kota itu 10. Iya. 10 plus Oli. Oke, ya. Baru yang wakil itu ada 12. Iya. Toh? Baru DPR D itu 142. Iya. Pusat 3. Sangat dominan memang. Ya. Dominan di atas dominan. Artinya apa? Ya. Saya yakin dan percaya ini masih generasinya PDI sampai. Ya, karena itu kita tentu membahas ini. Artinya menjadi penting untuk Sulawesi Utara the next only ini ya, sehingga karena kalau partai ini masih terus besar kuat, tentu kader-kadernya ini yang akan akan bergerak, sehingga sebagai bagian dari warga Sulawesi Utara wajar kita mendiskusikan siapa the next nanti ya. Kalau Pak Sefanya tadi melihat dari berbagai figur yang ada, gimana? Tadi sudah dijelaskan juga ya, tapi kalau kita melihat ya, Pak SK, Pak Stephen Kando, kelihatan sekali basic ekonominya ada ya, kuat. Kemudian Joni Ganda juga ekonomi oke. Dan Pak Maurits Mantiri mungkin lebih ke organisasinya. Tapi sekarang ini Pak Maurits dia jargonnya di Bitung adalah terkait dengan digitalisasi. Kemudian tadi ada James Sumendap juga ya, James Sumendap, dan ketua DPR juga. Ketua DPR seorang dokter, tapi sepak terjangnya juga sebagai ketua DPR saya kira patut diapresiasi ya. Dan ya Anda Angau juga selaku wali kota di ibu kota provinsi, saya kira apapun alasannya bisa didengungkan ya, diorbitkan. Nah, gimana? Jadi begini, yang beredar di masyarakat Ya. Ganda, Ya. Angau, kalau Mantiri tidak terdengar. Belum terdengar ya. Kemudian James Sumendap. SK. Dengan SK. Tapi menurut saya Ya. James Sumendap. James Sumendap itu dia mengambil porsi Pileg. Legislatif. Legislatif. Iya. Dia akan dia pergi. Toh? Iya. Biar dia pergi. Lalu kemudian 4 ini Pak SK, Pak Joni Ganda, Kota Manado, Ande Angau. Ande Angau, itu harus diperkuat. Sekali lagi kita bilang bahwa the next Oli itu orang tidak bisa mengimbangi dia. Ya. Jadi orang cari orang yang dapat Mendekati. mengimbangi dia, bahkan bisa melebihi. Cuma 3 orang ini. SK, Joni Ganda, dan Andriano.
Tiga itu yang bisa. Karena masing-masing dorang pada waktu dorang mau jadi, dorang akan berusaha. Masing-masing orang itu akan naik. Dan kelebihannya itu akan dilihat pada saat dia berkuasa. Sekarang orang belum lihat. Tapi ketika dia berkuasa, dia akan mengaktifkan, memobilisasi dirinya, sehingga dia mungkin lebih daripada Oli atau menyemas sama. Nah, SK boleh. SK itu boleh. Orang itu kan pengusaha kok. Dari kecil orang cengkeh. Ya. DP apa itu? Orang cengkeh ditunda. Pak Pok Kando ya. Pak Pok Teo Kando. Kan orang bilang dulu Pok Kando. Dulu kan bilang Pok Kando. Orang tidak tahu. Iya. Nasabah di BRI dulu ya. Ini. Jadi akan terbawa dengan pola-pola dari bapaknya, bisnisnya, sehingga menurut kita kalau dia boleh, SK boleh. SK boleh itu yang penting Oli membina dia supaya jangan dia dibiarkan, tapi dia tetap 2-3 tahun bersama-sama dengan Oli, dalam ini Oli di pusat, lalu dia mulai lepas dia, baru dia mulai lihat perkembangannya. Kalau dia, kita rasa boleh. Lain daripada itu masih belum. Belum ya. Jadi lapis pertama itu tadi itu lapis pertama itu SK Ganda dengan Andre. Lapis pertama. Lapis kedua itu James Karinda, James Sumendap, baru Mautus Mantiri. Karena Mautus kan baru muncul kok. Ya dulu wakil kan. Iya wakil wali kota, jadi wali kota, dan dia ini juga dulu di swasta, salah satu manajer di swasta. Kemudian jangan lupa, Silangin. Andi Silangin. Ya. Kalau orang bilang Oli, kalau orang bilang SK, kalau orang bilang Joni Ganda, semua bilang Joni Ganda, Andriano dengan SK. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, menir dapat tuh. Ini susah mau ini. Tuhan bilang dia, saya mau lawan. Betul. Andi Silangin ya. Andi Silangin. Betul. Iya tuh. Betul. Jadi semua itu kehendak Tuhan semua. Iya. Orang sama berusaha. Pak Sefanya, tapi ada orang yang bilang, siapa yang lebih dekat dengan Oli kalau dia istri suka Ibu Rita Dondo Kambe Tamuntuan. Ya, memang didorong oleh Oli Dondo Kambe. Kasus itu sama dengan minut. Sitaro ke istri. Nggak tahu dari mana dia. Ibu rumah tangga biasa. Tapi tiba-tiba muncul. Iya, jadi. Nah, hampir sama dengan kasus. Iya. Dan PDI berkuasa ini. Kalau akhirnya ibu muncul, apa boleh buat? Siapa mau lawang? Tapi menurut kita, kalau dia ibu mau muncul, berarti SK dulu. SK pertama, SK nomor 1, baru ibu. Oh gitu. Tetap SK nomor 1. Tetap SK. Gitu. Menurut kita itu dia pengalaman besar, banyak. Dan orang itu adalah orang bisnis dari kecil. Kalau mau jadi provinsi yang bagus, mesti orang bisnis yang pimpin. Tadi Menir bilang belum bisa tuh pertama SK. Bagaimana? Tadi pertama Menir belum bisa SK. Ya, tadi kita melempar. Dan lempar ini dulu tuh supaya udah raba situasi. Raba dulu. Orang Tetapi menurut kita, sama. Dia adalah orang bisnis. Yang pegangin harus orang ekonom kok. Ya, saya ke Bung Andreas, ya seperti yang saya katakan ya. Tadi ada skala parameter yang pernah bilang. Tapi kadangkala orang politik itu praktis.
Kadangkala untuk suksesor penerusnya dia pilih orang terdekatnya dia, istrinya. Jadi dan itu sempat mencuat loh. Ya, ya. Ibu Rita Dono KMB Tamuntuan. Dan katanya selain SK ya, Ibu Rita ini lebih mudah dijual karena orang akan berpikir artinya yang ini bahwa oh ini seperti sama Dik Oli yang pimpin. Karena sesungguhnya kalau tidak aturan tentu masih banyak yang suka, artinya dengan referensi melihat keberhasilan. Tapi bagaimana analisa dari Bung Andreas? Sah-sah saja, tapi saya melihat tuh kan penunjukan seorang pemimpin di partai PDIP sudah ada mekanisme. Ya, ya. Nah, mekanisme itu salah satu indikatornya adalah elektabilitas. Elektabilitas. Jadi kalau elektabilitasnya tinggi, kenapa tidak kan? Bicaranya selalu itu. Tapi kalau tidak ada elektabilitas, tetapi di SK menjadi calon Contoh Ganjar hari ini ya. Ya toh. Ganjar dulu didengar tetap. Puan Maharani. Ya, Tiba-tiba yang jadi adalah yang tetap Ganjar. yang Ganjar. Ya, rupa begitulah. Nanti mekanisme mereka kan yang akan menilai. Tetapi menurut kita kalau tidak ada elektabilitasnya dipilih sama dengan bunuh diri, dan itu akan berimplikasi berefek sangat panjang. Bisa-bisa partai akan tiarap selama kedepannya begitu. Saya kira mereka akan rasional. Nah, seperti Menir tadi katakan, saya sangat setuju sekali. Kenapa? Kadang-kadang seorang wakil ini tidak muncul kemampuannya ketika di bawah kile-kile. Di bawah ketiak. Nah, kita ambil contoh nih. Ahok itu namanya top sekali ketika Jokowi tinggalkan. Ketika dia menjadi gubernur, itu sangat top. Sangat kelihatan sepak terjangnya. Tapi ketika dia masih wakil, dia berperan rupa Satpol PP. Ya, pengawas memang kan wakil. Rupa seperti itu. Nah, ketika dia naik dikasih tanggung jawab lebih menjadi papan satu, dia akan kelihatan. Saya kira hal tersebut sangat relevan dengan orang daerah ini karena selama sekian tahun menurut kita, hemat kita, SK itu sudah belajar dari Oli. Dan yang lain juga bukan tidak mungkin, akan mungkin, tetapi harus bersaing. Ya. Begitu. Ya, saya ke Pak Sevanya. Pak Sevanya, tadi kita ini yang bicara the next Oli Dondo Kambe. Tapi tentu PDIP sebagai partai pengusung nanti di Sulawesi Utara tentu harus melihat juga siapa sih tampil lawan. Jadi dia tidak serta merta langsung jadi. Ini the next yang kita sebutkan tadi tidak serta merta. Dia harus ikut gelanggang pertandingan, pertarungan, pilkada namanya. Berarti ada lawan. Fakta hari ini juga disebut-sebut ya, kalau paling tinggi di luar PDIP ada nama Eli Lasut dan ada beberapa nama yang lain ya. Ada Eli Lasut, paling ada Cep ya, Kristiani Paruntu ya, yang ini, sehingga itu harus dihitung juga kan, itu harus dihitung juga. Pertanyaan saya, melihat dengan nama-nama yang sudah disebutkan tadi, ada SK, Steven Kando, ada Jone Ganda, Kalau ada James Mendap, siapa yang bisa melawan Eli Lasut? Pasang SWOT dulu. Ya. Kekuatan. Kekuatan daripada SK sudah melampaui yang diharapkan oleh masyarakat. 2 periode. Ya, cukup. Dan selama 2 minggu memimpin provinsi, tidak pernah terdengar kasus. Tidak pernah terdengar bahwa orang bentrok. Satu-satunya di provinsi di 1-2, cuma 2-3 yang jadi begitu. Sulawesi Utara dan daerah lain. Tapi semua itu pada bentrok sama. Wakilnya tidak cocok, gubernurnya tidak cocok. Jadi SK itu sudah pengalaman di situ. Kemungkinan dia tidak ada lawan. Kalau menurut kita tidak ada lawannya. Kalau siapa itu? Eli Lasut. Eli Lasut
Ya, kalau misalnya Demokrat mendapat hasil yang signifikan tentu ya. Demokrat lagi goyang-goyang. Muldoko mau ambil, Ya, ya, ya. Ya, toh? ya. PDIP sulit sekarang. Ya, ya, ya. No dia pe kabupaten kota, kalau nanti SK munculkan pejabat, Ya, pejabat, 12 pejabat, ya. cuma bitung bol Ball tim, team. tahu Ya, yang di luar itu orang semua ya. pejabat, orang yang berkuasa, walaupun harus dilihat dari militansinya, Ya, orang-orang, tapi militansi daripada orang PDT luar biasa, sama dengan Golkar dulu. ya. Sekarang PDIP masih menguasai. Oh, iya. Jadi kemungkinan untuk bisa melawan SK itu, tapi kita cocok dia orang bisnis kok. Ya, ya. Iya. Ya, karena waktu saya lempar ke itu terakhir. Kira-kira menurut dengan melihat ada lawan-lawan di luar sana. Dan yang jangan lupa, ketua DPR itu bisa Bisa ini juga. Ya, ya, ya. Tuhan bilang SKK siapa KTP apa dia? Ketua DPR. Ketua DPR, kenapa dia? Andi Silangin ya. Andi Silangin. Betul, betul. Ya, saya ke Bung Andreas. Gimana pengamatan Andreas? Untuk ini kan pertarungan seperti Nama itu. yang disebut tadi juga nama populer. Sudah sekitar 15 tahun namanya cukup populer. Ya. Jadi kita kira kalau nama yang disebut tadi ikut di gelanggang pemilihan juga akan jadi rame. Ya. Cuman kita aja imbau masyarakat juga setidak-tidaknya antara calon PDIP ini track recordnya seperti apa, Ya. dan calon B seperti apa. Orang harus pandai-pandai bijak. Jangan orang ini salah-salah dan Ya, ya, dibodohi, dan jadi kita harus melihat mana yang terbaik lah. Jangan sampai salah kedua kali. Itu maksud saya. Betul, betul. Ya. Dalam hadi siapa? Menirle pancing-pancing no. Maksudnya mungkin ya, gimana ya, artinya yang aman-aman ya, yang aman-aman artinya tentu diharapkan oleh masyarakat Sulawesi Utara bahwa the next Oli tentu seperti yang Pak Sefanya katakan tadi ya, bersih, sehingga dalam memerintah kita tidak terganggu dengan Dan orang dua itu tidak pernah bertengkar. ya, 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 ya. Maksudnya yang tidak pernah kena masalah hukum, Menir. Ya. Nah, bukan. Dalam Ya, ya. berkumpul itu gubernur dengan wakilnya itu tidak pernah ada selisih. Ya. Ya, ya, ya. Itu berarti apa? Wakil gubernur yang tahu diri. Betul, betul. Ya, Dia wakil kok. betul. Dan nanti saatnya dia mulai jadi gubernur, baru dia mulai. Ya. Dan saya Pak Sefanya, karena Bung Andreas, karena waktu juga saya harus memotong perbincangan ini ya, karena waktu. Tapi saya berikan kesempatan ada closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama Bung Andreas, singkat saja, kemudian Pak Sefanya. Silakan. Next Oli adalah orang yang bersih, orang yang tidak pernah bersentuhan atau bersinggungan cacat hukum. Next Oli Dodo Kambe adalah orang yang mempunyai reputasi dan integritas yang sangat tinggi di Sulawesi Utara. Next Oli Dodo Kambe adalah orang yang dicintai rakyatnya. Itu closing statement dari saya. Ya. Pak Sefanya, gimana? Next call itu harus orang jelas. Harus jelas dia, dan prinsipnya dia harus berprestasi lebih daripada Oli. Ya, 2-3 orang itu. Ya. Si SK, Ya. Andi, Ya. dengan siapa lagi? Tadi bos bilang lapisan ke berapa? Ya, 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 ya. Dan Trimudar, semikian bincang-bincang ya. Saya kira memang menarik the next Oli Dodo Kambe, tapi kita memang dibatasi oleh waktu. Saya kira memang ramai ini karena tentu karena masih jauh dari memunculkan banyak sekali nama, banyak parameter ya, banyak parameter. Tapi
apapun itu apa yang sudah diutarakan oleh kedua pengamat ini ya, Bung Andreas dan Pak Sevanya, memberikan wawasan bagi kita, memberikan arah bagi kita gimana the next daripada Oli Dondo Kambe. Banyak tentu figur tidak mungkin akan sama. Orang bilang Oli Dondo Kambe mungkin dua. Kalau dua satu palsu. Dan terima kasih, demikian bincang-bincang kita. Sekali lagi saya Asyul Bintang dari Tribun Baku Dapa mengucapkan terima kasih ke Bung Andreas dan juga ke Pak Sevanya yang sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di sini. Ya. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Baku Dapa, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.